Saya Hilda Syahda, NIM saya 1205619079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Modiana Ashar. NIM saya 1205619023. Nama saya Muhammad Ashraf Janggam, NIM saya 12056199046. Tahapan pertama dalam membuat HTML adalah dengan membuka aplikasi Notepad pada laptop kalian masing-masing. Untuk mencari aplikasi Notepad, kalian dapat memanfaatkan fitur search bar yang tersedia dalam laptop kalian. Kemudian, ketik aplikasi Notepad, kemudian klik, maka aplikasi Notepad akan terbuka. Sebelum ke tahap selanjutnya, kamu harus membuat folder terlebih dahulu untuk memisahkan file HTML dengan file-file yang lain agar tidak tercecer. Cara membuat file folder baru ialah dengan mengklik kanan pada home screen kalian, kemudian akan terlihat tampilan seperti ini. Lalu klik folder dan kalian namakan folder tersebut dengan nama yang sesuai dengan kehendak masing-masing. Di sini saya menggunakan HTML Komar. Setelah membuat file folder HTML Komar, kalian simpan file Notepad tadi di fitur Save As, kemudian cari folder yang telah disimpan pada menu desktop. Sudah terlihat foldernya, kemudian klik dan beri nama sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya akan menggunakan nama HTML komar.html. Nah, .html ini berfungsi sebagai nama format HTML agar kalian bisa membuka file HTML tersebut di browser. Nah, save as type-nya ialah dengan memilih all files, kemudian encoding-nya ialah UTF-16LE. Setelah selesai, kalian save dan file dari Notepad untuk HTML kalian telah siap untuk digunakan. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memberitahukan apa saja kode-kode yang nantinya kalian gunakan dalam pembuatan HTML. Yang pertama ialah buka kurung, tanda seru, doc type, tutup kurung, untuk menentukan tipe dokumen. Yang harus diperhatikan ialah penggunaan caps lock dalam huruf doc type. Itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Kemudian, buka kurung HTML yang berdampingan dengan buka kurung garing HTML. Tutup kurung. Nah, di sini untuk membuat sebuah dokumen HTML. Antara HTML dengan HTML yang bergaris miring ialah sesuatu yang berpasangan. Jadi, dalam membuat kode berikut, kalian tidak boleh hanya menyantumkan salah satunya saja, karena nantinya kode tersebut tidak akan bekerja. Kemudian, ada title yang berdampingan dengan slash title untuk membuat judul, kemudian head yang akan berdampingan dengan slash head untuk membuat kepala dari sebuah halaman dan seterusnya. Untuk rumus-rumusnya, kalian bisa lihat dalam dokumen yang terdapat dalam Google Classroom.
Sebelumnya, kita akan menggunakan struktur dasar dari HTML itu sendiri. Saya akan menggunakan rumus berikut ini. Maaf apabila di copy paste karena rumusnya terlalu rumit dan panjang. Kemudian, dalam title ini, kalian bisa menggantinya dengan judul halaman yang kalian kehendaki. Di sini saya menggunakan title Komar yang nantinya akan ditampilkan dalam halaman HTML yang telah saya kerjakan. Teman-teman bisa lihat pada lembar kerja HTML ini, antara HTML dengan HTML itu saling berpasangan. Di sini diibaratkan sebagai pembuka. Nah, lalu yang HTML ini sebagai penutupnya. Kemudian pula yang pada head yang berdampingan dengan slash head, lalu ada body dengan slash body. Untuk rumus ini jangan terlalu diotak-atik karena nantinya jika ada yang salah atau kurang, maka HTML yang dibuat akan menjadi berbeda dengan yang seharusnya. Tahapan selanjutnya adalah membuat form. Nantinya saya akan mengcopy paste rumus form yang telah saya buat dalam lembar kerja ini. Kalau ingin menuliskan rumus form, kalian harus menuliskannya di bawah body dan juga harus di atas slash body. Karena body itu sebagai pembuka dan slash body sebagai penutup. Saya akan mengcopy pastekan rumusnya dan akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini title yang dimaksud ialah title dari form kalian. Kalian bisa mengubahnya, tapi di sini saya menggunakan login. Kemudian legend, login ini tidak perlu diganti. Kemudian label, name, di sini kalian bisa menggunakan kreasi yang lain, nama atau ismun jika ingin menggunakan bahasa Arab. Nah, dari input type text ini, kalian harus sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis pada bagian label. Seperti ini. Name, ini harus sesuai. Dan placeholder, ini type your name ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Misalkan tuliskan nama kalian atau kata-kata lain. Nah, kemudian pada label student identity, kalian bisa menggantinya dengan NIM atau nomor peserta, terserah kalian. SID, ini sesuai dengan apa yang telah kalian tulis pada label, dan SID di sini juga harus sama dengan apa yang telah kalian tulis di sini ya teman-teman. Nah, placeholder-nya juga harus sama, harus sesuai. Nah, yang ketiga ialah input type checkbox, name, remember, value, remember. Nah, kalau yang ini kalian bisa menyesuaikan dengan rumus yang nantinya akan kalian tulis pada lembar HTML. Rumusnya bisa kalian dapatkan di dokumen yang telah kami sebarkan di Google Classroom. Nah, menambahkan heading dari halaman HTML, kalian bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. H1
mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Arab ini bisa kalian ganti sesuai dengan judul yang ingin kalian tulis, heading yang akan kalian tulis. Lalu setelah menuliskan H1, kalian harus menuliskan teks penutupnya, yaitu dengan menggunakan slash H1. Dalam heading ini terdapat H1, H2, H3, sampai H6. Nah, guna dari angka di samping H ini ialah sebagai pembesar dalam teks yang nantinya akan ditampilkan dalam halaman HTML kalian. H1 ini adalah teks yang paling besar yang nantinya akan tampil dalam halaman. Nah, jangan lupa untuk menuliskan rumus di bawah dari tulisan slash body dan slash HTML. Langkah selanjutnya ialah membuat paragraf dengan menggunakan rumus seperti berikut ini. Tutup kurung P, lalu di sininya kalian bisa menuliskan teks paragraf yang sesuai dengan selera kalian masing-masing. Di sini saya menuliskan Bismillahirrohmanirrohim. Setelah itu, untuk menutup paragraf menggunakan slash P. Jangan lupa untuk menggunakan tanda buka dan tutup kurung. Selanjutnya ialah membuat paragraf kedua. Sama, menggunakan rumus ini, buka dan tutup kurung P, dengan didampingi dengan buka slash P, buka dan tutup kurung slash P. Di sini saya akan mencantumkan rumusnya. Nah, maaf terlalu panjang. Nah, di paragraf kedua saya menuliskan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mengajak teman-teman semua untuk. Nah, di sini fungsi dari elemen BR ialah agar tulisan teman-teman nanti tidak terlalu panjang seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di halaman HTML berkat dari tulisan BR, tulisan setelahnya yaitu mengenal nama-nama hewan akan ditampilkan di bawah dari tulisan yang sebelumnya, yaitu pada kesempatan kali ini. Lalu elemen buka kurung B dan tutup kurung B ialah untuk menambahkan efek tulisan tebal pada tulisan kalian atau bold. Jangan lupa jika menggunakan rumus B, maka kalian harus menutupnya dengan garis miring B juga, agar nantinya rumus tersebut bekerja. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan buka kurung slash P dalam paragraf kalian. Nah, adapun jika kalian ingin membuat garis horizontal di bawah paragraf kalian, kalian bisa menggunakan tag HR dengan huruf kecil untuk membuat garis yang untuk membuat garis horizontal, kalian bisa menggunakan tag HR seperti ini ya teman-teman, di bawah paragraf yang ingin kalian tambahkan garis horizontal.
Di sini saya akan membuat heading baru, yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Sama dengan H1, bedanya H1 dengan H2 adalah H1 lebih besar daripada H2. Jadi nanti tulisan dari al-hayawanat ini lebih kecil daripada tulisan mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Nah, seperti tadi, H2 juga harus berpasangan dengan H2. Nah, seperti ini nantinya. Apabila kalian ingin menambahkan gambar, kalian bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. Nah, IMG SRC itu harus kalian tulis ya teman-teman. Tidak boleh kalian tidak tulis. Dan harus sesuai dengan berikut ini rumusnya. Kemudian sama dengan kutip HTTP yang ingin kalian submit linknya. Jadi di sini adalah link dari gambar yang ingin kalian tampilkan pada lembar kerja HTML. Kemudian seperti biasa, untuk menutup dengan slash tutup kurung. Untuk membuat list, kita bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. Nah, rumus ini teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkan slash UL. Nah, UL yang dimaksud di sini adalah unordered list. Jadi nanti list tersebut yang kita buat ini akan tampil tidak berurutan. Nah, guna dari LI ialah sebagai definisi dari list yang akan teman-teman buat nanti. Nah, seperti biasa, LI harus berdampingan dengan slash LI juga. Nah, di tengah-tengah ini kalian bisa menyesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Berikut juga dengan LI yang kedua, ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, dan yang LI ketiga. Dan jangan lupa setelah kalian membuat list, untuk menutupnya dengan slash UL. Agar nantinya tabel yang kalian buat dapat bekerja di lembar HTML. Untuk melihat hasil yang telah tadi kita buat, kita bisa membuka folder tadi yang telah kita persiapkan, kemudian open with. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kalau kalian ingin menggunakan browser lain, silakan. Nah, kemudian saya klik Google Chrome. Kemudian tampilan dari HTML yang telah kita buat telah tersedia. Begini kira-kira. Nah, ini baru langkah yang tadi kita kerjakan seperti form, lalu kemudian title, lalu kemudian header, dan paragraf. Lalu ada lagi, ini header yang kita buat, lalu gambar yang telah kita masukkan, dan unordered list yang telah kita list sebelumnya. Untuk membuat tabel dalam HTML, saya terlebih dahulu akan menggunakan tag BR agar tabel yang nantinya tersedia berada di bawah dari unlisted list. Nah, lalu saya enter, dan kemudian rumus yang telah dipersiapkan untuk tabel saya copy paste. Begini rumus untuk tabel. Nah, di tabel ini ada tabel border,
table border, lalu cell spacing, dan cell padding. Untuk ketentuan angka, itu tergantung selera kalian. Di sini saya menggunakan angka 1 untuk table border, lalu angka 0 untuk cell spacing, dan cell padding memakai angka 10. Nah, di sini tag TR berguna sebagai baris untuk membuat baris dari table, sementara tag TD yaitu digunakan sebagai sel dalam table. Nah, TD ini berdampingan dengan slash TD. Tentu saja TR juga berdampingan dengan slash TR. Jadi harus sesuai dengan pasangannya masing-masing. Untuk rumus TR dan TD tidak dapat diganggu-gugat, jadi harus seperti ini ya teman-teman. Nah, di TD ini karena TD merupakan rumus untuk sel, jadi di tengah-tengahnya harus ada sesuatu yang bisa dijadikan judul dari sel tersebut. Di sini saya menggunakan nama hewan, dan untuk sel kedua saya menggunakan bahasa Arab. Hasilnya nanti kita akan lihat pada langkah selanjutnya. Kemudian, untuk membuat sel kedua, sama seperti tadi, didahului oleh TR dan juga dilanjutkan oleh TD harimau dan slash TD sebagai penutup dari sel. Lalu TD yang kedua, yaitu untuk bahasa Arabnya, dan slash TD sebagai penutup. Nah, sama seperti langkah yang seperti ini, jadi nantinya dapat disesuaikan karena saya memakai sel paddingnya sebanyak 10, jadi di sini ada 10 sel dan juga 10 baris. Ya, bisa dilihat. Nah, jangan lupa di akhir untuk mencantumkan slash table agar nantinya rumus table yang kalian buat menjadi bekerja di HTML. Untuk melihat hasil table tadi, kalian bisa save terlebih dahulu, kemudian beralih kembali ke folder yang tadi kita telah bikin. Lalu kita buka pada browser sesuai preferensi masing-masing. Saya tetap menggunakan Google Chrome. Dan beginilah hasil dari rumus table yang telah kita buat. Nah, yang garis ini merupakan hasil dari tag TR dan slash TR yang garis ini. Nah, untuk rumus TD bisa dilihat ini hasilnya, yaitu sel yang terdapat dalam table. Nah, sekarang kita akan membuat rumus untuk menyantumkan alamat URL yang akan kita tampilkan dalam halaman HTML. Nah, untuk penggunaan rumusnya ialah seperti berikut ini. Yaitu tetap menggunakan paragraf tag T, lalu ditulis dengan judul link yang akan kalian masukkan. Saya menggunakan judul video pengenalan hewan dalam bahasa Arab. Nah, untuk mencantumkan link, kalian bisa menggunakan tag berikut ini, tag A, lalu href yang seperti ini tidak bisa diganggu-gugat. Nah, dari tanda kutip ini,
kalian dapat memasukkan HTML yang sudah kalian copy paste. Bisa menggunakan link YouTube maupun link dari pihak ketiga yang lainnya. Kemudian ketik tanda kutip, lalu tutup kurung, ditambahkan link. Nah, ini bisa diubah sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi, misalkan kalian ingin menuliskan link video atau link saja itu tidak masalah. Ini dapat diubah sesuai dengan selera. Nah, kemudian dari rumus tersebut diakhiri dengan /a agar nantinya hyperlink yang telah kalian buat dapat bekerja di laman HTML yang telah dibuat. Kemudian, akhir dari paragraf tetap menggunakan rumus /p agar nantinya paragraf yang telah kalian buat bisa bekerja di laman HTML. Kemudian, untuk melihat hasilnya seperti biasa, yaitu file, di-save, dan kembali ke folder yang telah kalian sediakan. Nah, begini hasil akhir dari pembuatan HTML yang telah kita lakukan. Nah, ini dia hasil dari rumus penggunaan hyperlink dalam HTML. Nah, sebagai penutup HTML, kalian tetap harus mencantumkan /body dan /html sebagaimana yang telah tertera di atas, yaitu HTML dan body ada di bagian paling atas. Nah, gunanya ialah agar mereka dapat bekerja dengan baik di laman HTML kalian. Akhir kata, tutorial singkat pembuatan laman HTML dari kelompok 1 saya akhiri. Apabila kurang jelas dan tidak dapat dipahami, silahkan memberikan pertanyaan lewat chat pada Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.